Pernah nggak sih kita nonton sebuah video lama lalu bertahun-tahun kemudian, isinya terasa seperti ramalan yang tiba-tiba berubah jadi kenyataan? Nah, itulah yang lagi bikin ramai sekarang. Sebuah video lawas dari Deddy Mulyadi mendadak viral lagi, dan banyak orang bilang apa yang beliau peringatkan 4 tahun lalu sekarang benar-benar terjadi. Kayu gelondongan berbagai ukuran berputar menghantam apapun yang dilewatinya. Arus deras menyeret batang-batang raksasa, menghantam rumah, lahan pertanian, kendaraan, bahkan makhluk hidup yang tak sempat menyelamatkan diri. Dalam hitungan menit, wilayah yang tadinya tenang berubah menjadi puing. Itulah gambaran pedih dari banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Hingga 30 November tercatat 442 korban meninggal dan 402 orang masih hilang. Bencana hidrometeorologi yang ini disebut banyak pihak sebagai peringatan paling keras bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia sudah mencapai titik kritis. Di tengah suasana duka itu, publik tiba-tiba dikejutkan oleh munculnya kembali sebuah video lama dari Deddy Mulyadi. Video itu menunjukkan pernyataannya 4 tahun lalu tentang ancaman bencana besar yang bisa terjadi di luar Jawa jika eksploitasi hutan dan perubahan fungsi kawasan konservasi tidak dihentikan. Banyak warganet yang menonton ulang video itu kini hanya bisa menggeleng karena apa yang dulu dianggap kekhawatiran berlebihan justru terjadi dengan sangat nyata. Dalam video di akun media sosial pribadinya, Deddy menegaskan bahwa bencana seperti ini bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Menurutnya, kerusakan ekosistem yang berlangsung bertahun-tahun adalah pemantik utama. Ia bahkan pernah memperingatkan sejumlah kementerian agar tidak sembarangan mengubah status hutan lindung, terutama saat wacana food estate ramai diperbincangkan. Menurut Deddy, tugas utama kehutanan adalah menjaga konservasi, bukan membuka peluang untuk mengubah hutan menjadi lahan budidaya. Ia selalu mengingatkan bahwa hutan bukan ruang kosong yang bisa ditukar begitu saja. Setiap perubahan tanpa kajian bisa memicu rantai kerusakan yang panjang. Kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana. Tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua. Ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor, penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan. Nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua. 4 tahun lalu, pernyataannya dianggap terlalu keras. Tapi setelah bencana besar melanda Sumatera dan Kalimantan pada 2025, publik mulai mengaitkan titik-titiknya. Kata-katanya kembali muncul, kali ini dengan nuansa berbeda. Banyak warganet yang menuliskan komentar seperti Pak KDM sudah bilang dari dulu, atau sekarang kita lihat sendiri akibatnya. Dukungan warganet mengalir deras. Kolom komentar Deddy penuh dengan apresiasi dan pengakuan bahwa ia konsisten memperjuangkan isu lingkungan. Ada yang menyinggung elite politik lain. Ada yang mengingatkan bahwa Deddy sudah mengangkat isu ini sejak masih muda. Dan ada pula yang menyebut bahwa suara-suara seperti inilah yang seharusnya didengar para pembuat kebijakan. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar.
Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan sehingga menimbulkan bencana, untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan, karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting. Karena apa? Karena bagi saya menanam pohon itu penting, tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon belum tentu jadi 100 pohon, tapi menebang 1000 pohon sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga, bukan kita rusak. Di sisi lain, skala bencana di Sumatera memang memprihatinkan. Sumatera Utara mencatat korban terbanyak 217 meninggal dan 209 hilang. Banyak akses jalan terputus, desa-desa tak bisa dijangkau, dan jalur nasional di beberapa titik lumpuh total. Di Aceh, 96 orang meninggal dan lebih dari 62.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Sementara Sumatera Barat mencatat 129 korban jiwa dan lebih dari 77.000 warga kehilangan tempat tinggal. BNPB, TNI, Polri, dan berbagai lembaga terus berupaya membuka akses, mengirim logistik, dan melakukan pencarian korban. Helikopter hilir mudik mengirim bantuan, alat berat dikerahkan, dan perangkat komunikasi darurat dipasang agar koordinasi tetap berjalan. Namun di balik semua itu ada satu pesan besar yang kembali menggema, bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat ekologis. Bencana ini tidak lagi bisa dianggap sekadar kejadian alam. Ada peran manusia di dalamnya. Ada kebijakan yang salah arah. Ada kerusakan yang dibiarkan terlalu lama. Video lama Deddy Mulyadi viral lagi bukan karena sensasi. Ia viral karena publik akhirnya melihat bahwa peringatan-peringatan yang selama ini dianggap angin lalu kini berdiri di depan mata. Nyata, jelas, dan menuntut perubahan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menunggu 4 tahun lagi untuk memahami peringatan yang sama? Sini Bu, Ibu ini Ketua Apindo, ini perwakilan Kadin, ini dari Susi R, ini dari Baznas, ini dari perwakilan Pemda. Sini Bu Asisten 3, sini. Perwakilan Pemda, kan Ibu kan pegang uang, ini dari BJB, ini dari kawasan industri mana? HKI ya. Ini kami sudah berkumpul dalam waktu tidak terlama, hanya 5 menit. Dan kami bersepakat sudah mengumpulkan uang senilai berapa Bu? 7 miliar ya? 7 miliar rupiah yang akan didistribusikan menjadi barang ke daerah-daerah bencana yang terutama yang belum bisa dijangkau. Dan kami akan charter 2 pesawat Susi Air untuk pengangkutan barang, dan base campnya nanti di Padang. Nanti belanja-belanjanya dari Padang, karena saya sering makan nasi Padang. Nanti saya mau cari nasi Padang yang asli dari Padang, Sumatera Barat, ya kan. Terima kasih ya atas bantuannya, Kadin, Apindo, dan teman-teman Susi Air, Baznas, teman-teman Pemda Provinsi Jawa Barat, BJB, dan HKI ya. Dan semuanya, semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang terdampak bencana. Hatur nuhun.